Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merika Srinaulia. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya pada ujian akhir semester saya untuk memenuhi nilai mata kuliah Natural Language Processing kelas IFD 32. Di sini tugasnya yaitu mereview salah satu jurnal, yaitu yang saya ambil ada judulnya A Systematic Review of Learning Analytics Incorporate Instructional Intervention on Learning Management System. Jurnalnya yang dipublikasikan di Journal of Learning Analytics di volume halaman 11 nomor 2 2024, muncul di edisi 2023. Tahun publishnya 2024, penulisnya yaitu Panzi, Biegle L, Taylor, Zhengha. Untuk masalah penelitian ini, yaitu learning analytic yang telah berkembang pesat dalam dunia pendidikan, penerapannya di dalam sistem manajemen pembelajaran LMS masih terbatas pada penyajian data deskriptifnya seperti dashboard atau laporan aktivitas siswanya. Banyak juga institusi yang pendidikan yang hanya memanfaatkan learning analytic untuk memantau aktivitas pembelajaran tanpa mengintegrasikannya ke proses instruksional yang nyata. Padahal potensi utama LE adalah untuk mendukung pengambilan keputusan dan memberikan intervensi yang relevan bagi siswa secara langsung. Nah, masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya pengkajian sistematis mengenai bagaimana data dari LE benar-benar digunakan untuk merancang dan menerapkan intervensi pembelajaran yang efektif dalam LMS. Selain itu, masih belum strategis juga terbaik apa yang telah digunakan dalam praktek. Nah, tujuan penelitiannya itu untuk mengkaji literatur empiris yang membahas intervensi pembelajaran berbasis learning analytic dalam lingkungan learning management system. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam merancang serta mengevaluasi efektivitas intervensi tersebut. Selain itu, penelitian ini berupaya menyusun kerangka pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana LE dapat dimanfaatkan secara efektif dalam praktik pembelajaran untuk mendukung peningkatan hasil belajar. Metode penelitian yang dipakai itu adalah yaitu mengikuti kerangka kerja Prisma atau yang kepanjangannya Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis, yang terdiri tahapannya yang pertama adalah dia mengidentifikasi sumber dan penelusuran literatur. Penulis ini melakukan penelitian artikel ilmiah melalui berbagai basis data terkemuka seperti Scopus, Web of Science, ERIC, dan Google Scholar dengan rentang waktu dari Januari 2013 hingga Juli 2023. Kata kunci yang digunakan mencakup Learning Analytic, Instructional Intervention, dan LMS. Yang kedua yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Artikel yang dimasukkan dalam analisis harus memenuhi beberapa kriteria. Studi empiris yang melibatkan intervensi berbasis LE dalam LMS, menggunakan data pembelajaran nyata dari sistem seperti model, Canvas, atau Blackboard, serta menyediakan evaluasi dampak terhadap proses atau hasil belajar. Sementara itu, artikel konseptual dan kajian teoritis dan studi yang tidak melibatkan implementasi dalam LMS dikecualikan. Tahapan yang ketiga yaitu ada seleksi dan analisis artikel. Dari ratusan artikel ditemukannya hasilnya yaitu 27 artikel yang terpilih untuk dianalisis lebih lanjut secara tematik dan metodologis. Tahapan selanjutnya yang keempat adalah analisis metode intervensi dan teknik analitik. Penelitian ini mengklarifikasi jenis intervensi, misalnya dashboard visual, umpan balik otomatis, dan peringatan resiko, strategi implementasi, serta metode evaluasinya. Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi algoritma atau teknik analitik yang umum digunakan dalam studi-studi tersebut, antaranya seperti decision tree,
Dia untuk mengklarifikasi resiko performa rendah pada siswa. Ada key means clustering, itu untuk mengelompokkan siswa berdasarkan pola interaksi mereka di LMS. Ada logistic regression untuk memprediksi kemungkinan siswa menyelesaikan tugasnya atau tidak. Ada random forest untuk meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi overfitting. Yang selanjutnya ada neural networks, yaitu untuk memodelkan hubungan kompleks dalam data perilaku belajar. Dan yang terakhir ada Bayesian network untuk memahami keterkaitan antar variabel pembelajaran seperti durasi akses, skor kuis, dan partisipasi forum. Tahapan selanjutnya yaitu ada support. Selain itu juga ada support vector machine yang digunakan juga dalam beberapa studi untuk klarifikasi performa tinggi dan rendah. Tahapan yang kelima yaitu ada sintetis data dan pelaporan. Setelah semua data dikumpulkan, peneliti mengkategorikannya pola-pola intervensi, konteks penggunaan, dan hasilnya masing-masing studi. Hasil ini kemudian dianalisis secara tematik untuk menyusun kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara LE, intervensi, dan hasil pembelajarannya. Hasil penelitiannya ini dihasilkan yaitu ada jenis intervensinya. Mayoritas tadi menggunakan intervensi berupa visual dashboard dan peringatan otomatis di LMS. Hasil selanjutnya yaitu intervensi yang lebih adaptif dan lebih efektif. Intervensinya juga disesuaikan berdasarkan kebutuhan individu siswa. Terbukti lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar dibanding intervensi yang bersifat umum. Hasil penelitian selanjutnya yaitu dukungan instruktur berperan penting. Ini melibatkan peran penting aktif pengajar seperti komunikasi langsung atau umpan balik manual menunjukkan hasil yang lebih positif dibanding dengan sistem otomatis sepenuhnya. Hasil yang selanjutnya yaitu respon siswa bervariasi. Tidak semua siswa merespon intervensi dengan baik. Siswa dengan motivasi rendah cenderung mengabaikan dashboard atau peringatan yang diberikan oleh sistem. Hasil selanjutnya yaitu ada teknik analitik beragam. Penelitian menggunakan berbagai algoritma seperti decision tree, logistic regression, neural network, dan clustering untuk mengidentifikasi resiko dan mendukung personalisasi intervensi. Selanjutnya ada evaluasi dampak masih terbatas. Sebagian besar tadi hanya menilai keberhasilan intervensi melalui indikator keterlibatan, bukan melalui akademik ataupun capaian akhir secara langsung. Hasil selanjutnya yaitu aspek privasi kurang dibahas. Sebagian besar studi belum secara serius membahas etika dan perlindungan data siswa. Padahal hal ini berperan penting untuk melanjutkan penerapan learning analitik. Kelebihan penelitian ini yaitu adanya review sistematis yang menyeluruh. Karena menggunakan pendekatan systematic learning literature review atau SLR yang mengikuti tahapan penelusuran, seleksi, dan analisis artikel secara ketat dan transparan. Hal ini membuat hasil kajian dapat dipercaya dan representatif terhadap perkembangan penelitian empiris di bidang learning analitik. Kelebihan selanjutnya yaitu penyusunan klarifikasi dan kerangka analisis. Peneliti tidak hanya merangkum isi dari artikel yang direview, tetapi juga berhasil mengelompokkan berbagai bentuk intervensi, teknik analitik, dan strategi implementasi ke dalam kerangka sistematik. Selanjutnya adalah memberi wawasan praktis untuk mengajar dan pengembang. Peneliti ini memberikan implikasi nyata bagi pendidik dan mengelola LMS, terutama dalam memahami jenis intervensi yang efektif. Kekurangannya penelitian ini yang pertama tidak semua studi menyertakan data hasil belajar. Yang kedua tidak mencakup platform non-LMS atau media sosial pembelajaran. Kekurangannya juga dia fokusnya terbatas pada studi berbahasa Inggris. Dia belum ada untuk bahasa lainnya. Jadi ringkasannya, penelitian ini meneliti bagaimana learning analitik telah diterapkan dalam bentuk intervensi langsung melalui LMS. Dari 27 artikel yang dianalisis,
Mayoritas menunjukkan bahwa intervensi berbasis data dapat menggunakan peningkatan hasil belajar, terutama jika digunakan dengan kebutuhan siswa dan didukung oleh pendidik. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya desain yang tepat, komunikasi yang jelas kepada pengguna, dan perlu pengawasan etika. Jadi kesimpulannya yaitu learning analytics memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu pembelajaran yang lebih adaptif dan responsif. Namun, keberhasilan penerapan sangat bergantung pada kualitas desain intervensi, pemahaman siswa, dan integrasi pedagogiknya. Penelitian ini menekankan perlu pendekatan holistik dalam penerapan LE agar benar-benar berdampak terhadap pengalaman belajar siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.